Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang filsafat Al-Kindi, integrasi filsafat dan agama. Anggota kelompok Elpiana Nurfadila, Fania Amalia, Mawadah, Rabiatul Adawiyah, dan Rahmatun Nisa. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Di sini kami akan membahas yang pertama biografi Al-Kindi, kedua argumentasi Al-Kindi dalam integrasi filsafat dan agama, dan yang terakhir pemikiran Al-Kindi tentang metafisika, jiwa, dan akal. Pembahasan pertama yaitu biografi Al-Kindi. Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabbah Al-Kindi, Latin Al-Kindus atau biasa disebut Al-Kindi, lahir pada 801 Masehi dan wafat pada 873 Masehi. Ia dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia juga mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti karya Aristoteles dan Plotinus. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Al-Kindi adalah seorang penulis dan ilmuwan ensiklopedia. Tulisan-tulisan orisinalnya berjumlah 275 buah, termasuk buku-buku filsafat, logika, fisika, politik, psikologi, etika, astronomi, kedokteran, peradaban, teologi, musik, optik, geografi, fenomenologi, sejarah, dan bidang-bidang lainnya. Al-Kindi juga sangat menguasai bahasa Syria. Baik, pada pembahasan selanjutnya adalah argumentasi Al-Kindi dalam integrasi filsafat dan agama. Al-Kindi hidup pada masa filsafat belum dikenal secara baik dalam tradisi pemikiran Islam, tepatnya masa transisi dari teologi tradisional kepada filsafat. Justru, Al-Kindi adalah orang Arab pertama yang mengenalkan filsafat ke dalam pemikiran Arab, sehingga diberi gelar filosof bangsa Arab. Dalam hal ini membuat Al-Kindi menghadapi dua kesulitan. Pertama, gagasan filosofis ke dalam bahasa Arab yang saat itu kekurangan istilah teknis untuk menyampaikan ide-ide abstrak, yaitu yang kedua adanya tantangan atau serangan yang dilancarkan oleh kalangan tersebut terhadap filsafat. Filsafat dan filosof dituduh sebagai pembuat bid'ah dan kekufuran. Selanjutnya, dalam upaya perpaduan antara agama dan filsafat, Al-Kindi mendasari keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah mewartakan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan seputar ihwal kebenaran yang tidak akan pernah bertentangan dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Hanya saja, proses pemaduan antara agama dan filsafat tidak mungkin terlaksana tanpa mengakui keberadaan alat kerja agama dan filsafat yang sama. Bagi Al-Kindi, fakta bahwa filsafat bersandar pada kemampuan akal atau rasionalitas tidak berbeda dengan fakta bahwa doktrin agama juga memerlukan akal sebagai alat untuk memahami ajarannya. Ini berarti Al-Kindi menaruh hormat yang tinggi pada anugerah akal dengan cara memaksimalkan kerja akal dalam mencapai pengetahuan akan kebenaran. Meskipun banyak merujuk kepada Aristoteles, Al-Kindi tidak membatasi peran filsafat pada pemikiran abstrak semata-mata. Sebagai muslim yang baik, dia meyakini peran penting filsafat dalam mendampingi agama. Kebenaran yang dicari oleh para filosof tidak berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkata benar dan yang diterima dari Allah. Bagi Al-Kindi bisa dibuktikan melalui pijakan-pijakan rasional. Al-Kindi dalam karyanya Kamiyah Kutub Aristoteles memaparkan perbedaan antara doktrin agama dan filsafat sebagai berikut. Pertama,
Filsafat merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para filosof melalui proses panjang pembelajaran, sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menampati tingkatan tertinggi karena diperoleh tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima secara langsung oleh para rasul melalui proses pewahyuan. Kedua, jawaban filsafat menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam, sedangkan agama lewat kitab suci memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Selanjutnya yang ketiga, filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama mendekati persoalan manusia dengan keimanan. Pemikiran Al-Kindi tentang metafisika, jiwa, dan akal. Sesuai dengan faham dalam Islam, menurut Al-Kindi, Tuhan merupakan pencipta dan bukan penggerak pertama sebagaimana pendapat Aristoteles. Alam ini menurut Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. Pendapat Al-Kindi yang demikian menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ilmu kalam pada waktu itu. Menurut Al-Kindi, keterbatasan waktu dan gerak merupakan petunjuk terhadap bermulanya dunia dalam waktu. Dunia ini baharu dan ada penciptanya. Mustahil dunia ini tidak terbatas dan bersifat pribadi. Pendapat Al-Kindi mengenai penciptaan dunia secara ex nihilo menunjukkan sikapnya yang masih sulit melepaskan diri dari prinsip-prinsip teologis, terutama Mu'tazilah, dan bertujuan sebagai pembelaan terhadap kepercayaan Islam dalam menghadapi serangan-serangan yang dilancarkan oleh kaum materialis. Bagi Al-Kindi, berpendapat tentang penciptaan tersebut bertujuan untuk memperkuat kedaulatan Tuhan sebagai sebab yang sebenarnya. Al-Kindi mengemukakan 3 jalan untuk membuktikan adanya Tuhan. Pertama, tidak mungkin ada benda yang ada dengan sendirinya. Jadi, wajib ada yang menciptakannya dari ketiadaan dan pencipta itulah Tuhan. Kedua, dalam alam tidak mungkin ada keragaman atau keseragaman tanpa keragaman. Tergabungnya keragaman dan keseragaman bersama-sama bukanlah karena kebetulan, tetapi karena suatu sebab. Sebab pertama itulah Tuhan. Ketiga, kerapian alam tak mungkin terjadi tanpa ada yang merapikan atau yang mengaturnya. Yang merapikan alam nyata itulah Tuhan. Pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan roh. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan, dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Al-Kindi juga berpendapat bahwa jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya dan pengetahuannya tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badan, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan badan, jiwa pergi ke alam kebenaran atau alam akal, di dalam lingkungan cahaya Tuhan, dengan dekat dengan Tuhan, dan dapat melihat Tuhan. Pemikiran tentang jiwa dalam filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa dalam beberapa definisi sesuai dengan ide-ide tersebut. Definisi menurut gagasan Aristoteles yaitu kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik, atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Selain menerima definisi yang digagas Aristoteles, Al-Kindi juga menyebutkan definisi yang ditengarai bersumber dari Plato dan Plotinus, yakni sebagai elemen yang mempunyai kehormatan, kesempurnaan, berkedudukan luhur, dan substansinya berasal dari substansi Sang Pencipta. Definisi ini oleh Al-Kindi dialamatkan pada jiwa rasional yang disebutnya dalam Al-Nafs Al-Natiqah.
Menurut Al-Kindi, roh bersifat kekal dan tidak hancur dengan hancurnya badan, karena substansinya berasal dari substansi Tuhan. Ia adalah cahaya yang dipancarkan Tuhan selama dalam badan. Roh tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya dan pengetahuannya tidak sempurna. Sedangkan akal, menurut Al-Kindi, akal merupakan daya berpikir yang dihasilkan dari jiwa. Akal terdiri dari 3 tingkatan. Pertama, akal yang masih bersifat potensial. Kedua, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual. Ketiga, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal yang bersifat potensial tidak akan menjadi aktual jika tidak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar, yang mempunyai wujud tersendiri di luar jiwa manusia. Akal tersebut adalah akal yang selamanya aktualis. Akal dan jiwa adalah dua hal yang berbeda. Akal yang dimaksudkannya di sini adalah akal murni atau intelek par excellence. Ia terpisah dari jiwa dan keadaannya pun berbeda. Ia selalu bertindak dan tindakannya itu tidak dapat dicapai dengan perasaan. Adapun jiwa terdiri dari 3 akal lainnya. Pertama adalah akal dalam bentuk potensi semata. Kedua adalah akal yang mempunyai pengetahuan. Dan akal ketiga adalah akal yang selalu tampil dan muncul mengerjakan pekerjaan berpikir. Al-Kindi juga menyebut kemampuan-kemampuan lain dari jiwa ketika ia berbicara tentang pengetahuan manusia dilihat dari cara mendapatkannya. Menurut Al-Kindi, pengetahuan dibagi menjadi 2, pengetahuan panca indera dan pengetahuan akal. Pengetahuan panca indera hanya mengenai yang lahir-lahir saja. Pengetahuan akal merupakan hakikat-hakikat yang hanya diperoleh kalau manusia mampu melepaskan sifat kebinatangan dalam dirinya. Dengan kata lain, ia harus meninggalkan keduniaan dan berpikir serta kontemplasi tentang wujud. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyimak. Atas segala kekurangannya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.